Ini mengenai gula, garam, dan protein nanti Pak. 78.000 hektar akan dibangun tambak-tambak baru selain ikan tangkap. Ya, ekonomi kerakyatan, nggak tahu di Jawa Timur nanti apa, ada siwit, dikembangkan oleh Pak Menteri KKP nanti. Jadi Madura nanti ramai lagi Pak Gubernur. Ya, dulu Pak nangis Pak petani garam Madura itu, lagi produksinya banyak, impor 4 juta, ya nangis lah gitu. Jadi kadang-kadang kita ini memang nggak bisa, itu bukan nggak bisa Pak, nggak bisa karena moral hazard sebetulnya. Ada tuh data-data gula segala, tapi tidak usah saya detailkan. Ada budidaya perikanan sudah. Tadi ekonomi sirkular itu contohnya ya sampah itu. Dan semua ini Pak pada akhirnya adalah makanan bergizi gratis. Bapak bayangkan kalau nanti semua Pak itu anggarannya 400 triliun lebih. Sekarang 71 sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof Dadan lagi berusaha, pemerintah lagi berusaha, kalau ditambah 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan. Berarti 210 T ya. Tapi kalau full dari Januari sampai Desember, ya kira-kira 420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 T. Kalau kita enggak sekarang kerja keras, telur, Pak beras, segala macam, ikan tuh. Mau berapa Pak? Bapak tahu enggak impor kita berapa? Pak, malu kita ini sebetulnya. Kita sudah ketinggalan jauh Pak sama Thailand, sama Vietnam. Setelah reformasi 28 tahun zaman Pak Harto, ya pertanian kita bangun, tapi tidak prioritas. Tidak prioritas Pak. Pak Habibie 2 tahun gonjang-ganjing. Ganti Ibu Mega Pak Gus Dur 5 tahun gonjang-ganjing. Gus Dur ganti Pak Mega enggak habis-habis. Baru agak tenang Pak SBY 10 tahun. Tapi surplus demokrasi, ya, kapi sapi kerbau bisa demo zaman itu. Oh, gaduh juga demokrasi surplus Pak. Udah berapa itu? Udah 17 tahun. Tambah Pak Jokowi luar biasa, mulai membangun, tapi fokus infrastruktur. Pak. Berapa tahun Pak? 60 tahun, 70 tahun, nggak tembus Jakarta Surabaya. Sekarang tembus tolnya. Jadi apapun Pak Jokowi jelas kerjaan jejaknya ada Pak. Mulai Bung Karno, Pak Harto, semua presiden nggak tembus Pak Jakarta Jawa Timur. Sekarang tembus Pak Jakarta tollway. Amerika aja nggak punya kapal, nggak punya WUS, kereta cepat. Kita punya Pak, Jakarta Bandung baru, belum sampai Surabaya. Insyaallah nanti Pak Prabowo akan bangun sampai Surabaya. Insyaallah. Belum Lampung, Aceh Pak, tembus tol Pak. 60-70 tahun nggak tembus, belum lain-lain. Ya tandanya pemimpin ada lebih ada kurang. Tapi saya mengajak ya kita menghormati pemimpin. Ya. Berikutnya ini, pada akhirnya ini makan bergizi gratis Pak. Ini perlu Pak Gubernur, Pak Bupati untuk terlibat penuh. Jangan sampai anggaran begitu besar tidak tepat Pak. Ya. Itu. Nanti perikanan Pak KKP bisa nambahkan ya. Coba halaman anggaran. Ini sudah berubah, coba dicocokkan dengan Menteri Keuangan. Jadi karena ini menjadi program prioritas utama Bapak Presiden, total anggaran untuk ketahanan pangan itu untuk pangan itu 144, tapi kemarin saya sudah lihat berubah paparan Menteri Keuangan 159 Pak. Ini kami nanti akan bikin dashboard, follow the money, kita lihat uang ini kemana. Misalnya Mentan 29 triliun, nanti kita tinggal dashboard kami akan lihat kemana uangnya.
Ya, KKP 6 triliun, PU 22. Nah 22 ini Pak irigasi nih Pak. Ya macam-macam irigasi, mungkin yang nggak ada irigasi pompa itu 22. Ini udah dibintangi Pak khusus untuk pangan, nggak boleh lagi bangun yang lain. Ya, rekomnya pertanian mana itu nanti dikerjakan dari sini. Pupuk, nah ini pupuk 44 triliun, ya. Ini mana sih nggak bisa ke atas lagi ya? Ketutup tuh bawahnya tuh. Ya. Ada dana desa 16 triliun itu ketahanan pangan Pak. Nanti tunggu modul dari Menteri Desa. Lagi dibintang ini Pak, 16T ini. Harus ada modul, ya. Harus dibikin apa? Kalau enggak nanti enggak jadi apa-apa Pak. Ngobrol habis uangnya. Nah, maka ini akan dibikin modul 16T ini, dan desa itu kalau 200 juta apa jadinya? Apa bikin apa ikan, apa ternak ayam, apa telur, atau apa ternak apa gitu, apa yang dikerjain nanti akan dikasih modul Pak, sehingga kepala desa itu tahu, oh ya kerjanya begini, ini contohnya, ini videonya, tinggal ngikuti aja gitu. Kalau nggak dimandori gitu biasanya nggak jadi apa-apa. Ini nanti yang kita akan lihat ya. Pupuk 44 pupuk itu 9,55 juta, kalau harganya naik ya anggarannya naik, kalau harganya turun anggarannya turun ya. Tapi yang diperlukan jumlahnya Pak. Nah, terus nanti ada gizi itu 71 sekarang masih. Ya. Coba nilai tukar terakhir ini nanti kita dengar dari para menteri yang lain. Saya kira Pak ini ada menteri-menteri Bapak manfaatkan, kan nggak gampang juga kalau ngadep. Ya, saya mau ketemu Mentan, wah susah Pak. Bapak mau ketemu susah, di lapangan terus. Boleh ketemu, saya lagi di Papua. Nah ayo dah, coba Merauke. Tanya lagi mana Pak? Oh saya lagi di Aceh, gimana ketemunya? Tiap hari Pak. Jadi mumpung ada di sini para bupati formal maupun informal ketemu, apa yang mau disampaikan nanti bisa. Ada KKP, apa gampang? Nggak gampang Pak ketemunya. Menteri Desa apa lagi? Wah susah Pak. Nginapnya di desa-desa, nggak sanggup kita. Iya. Pernah di Surabaya ini di mana itu? Mainnya di kampung-kampung, desa-desa. Ya yang agak gampang kayaknya Menteri Perdagangan, paling jauh ke pasar Pak. Nah, pasar. Ya. Jadi di sini nanti bapak-bapak bisa manfaatkan apa namanya untuk ketemu. Nah ini Pak, nilai tukar. Ini terakhir nanti kita diskusi saja. Ya. Tanaman pangan 108 nilai tukarnya, udah lumayan bagus Pak. Sebelum ini 98, 99, 100, 102 paling tinggi. Ya, dihajar terus sama Pak Mentan ini sekarang naik 108,9. Ini nggak bisa bohong Pak. Produksi padi naik tahun ini, Januari sudah naik 36%, Februari naik 50%. Bukan kata Mentan Pak. Kalau kata kita kan bisa aja naik BPS, ya BPS. Jadi ini sedikit-sedikit kita sudah mulai perbaiki, kelihatan Pak angka-angkanya. Ya. Kenapa Pak Prabowo program prioritasnya pangan? Karena ini memang bidang yang agak tertinggal. Ada tinggal. Bapak-bapak boleh cek. Sekarang kalau zaman Pak Harto dulu petani itu punya kebun, punya lahan Pak. Sekarang 70 mungkin 80% petani itu nggak punya lahan lagi. Udah berubah petani menjadi buruh tani Pak sekarang. Pendapatannya berapa kemarin Pak per orang? 179.000 per orang per bulan. Nah, bayangin Pak. Pendapat petani itu rata-rata 179.000 satu orang sebulan. $10 sebulan. Jadi makannya 30 sen. Iya. Bayangin Pak, itu. Ini memang nggak menarik gitu. Nah, ini yang kita rubah sekarang. Ya. Nah, ini Pak nilai tukar petani. Hortikultura lumayan, kalau tanam-tanam lumayan. Maka sebetulnya saya itu kalau harga murah terus saya nggak seberapa, kurang cocok saya. Karena kalau harga hortikultura itu turun terus Pak, risikonya besar. Petaninya langsung bangkrut.
Tapi kalau harga mahal itu Pak Gubernur, Bupati bisa intervensi. Tapi kalau harga terlalu murah Pak bangkrut. Telur misalnya standar kita berapa Pak Mendak? 39 ya. Jawa Timur berapa harga telur Pak? 26 udah naik Pak. 26 dulu itu. Sekarang 28 29 lah telur ya. Ya kan Pak? Nah, kalau harganya 26, itu tutup Pak, bangkrut gitu. Tapi kalau harganya 30, pemerintah daerah punya pos untuk intervensi, apa ongkosnya masih bisa. Misalnya cabai Pak, 50.000, ya kan? Itu untung, udah kita hitung untung petaninya. Tapi begitu cabainya harganya 20.000 langsung bangkrut, dijual tanahnya. Dia berubah nasib jadi buruh tani. Gitu. Jadi sebetulnya kalau harga telur rendah itu berbahaya. Itu yang disebut deflasi Pak, itu berat sebetulnya. Nah, 28 ya, Jawa Timur. Karena Jawa Timur termasuk Pak, pusat peternak petelur ya. Nah, ini Pak ada yang menarik, itu Pak, perkebunan rakyat sangat menguntungkan. Jadi kalau ada lahan-lahan Pak, bolehlah di sini kalau agak tinggi tanam kopi gitu. Ya. Kalau pantai-pantai mungkin cocok nggak kelapa mungkin ya. Pak, Tiongkok itu sama Barat sekarang susunya bukan dari sapi, dari kelapa. Oleh karena itu kelapa bulat habis dibawa ke Tiongkok. Saya lagi usaha sekarang agar pabrik susu dari kelapa itu dibikin di sini. Bikin di sini, di Indonesia maksudnya. Sulawesi, Sumatera masih ada. Apa namanya pabrik susu yang dari kelapa. Sehingga kita punya nilai tambah. Ini yang masih rendah memang peternakan dan perikanan, Pak. Budidaya nelayan ini masih nelayan paling kecil Pak, 101. Jadi ini para bupati, Pak Gubernur ini nelayan memang perlu bantuan-bantuan sosial, bantuan pangan dan seterusnya. Kemarin saya diskusi panjang sama Menteri Sosial Pak, itu kan ada bansos berapa 200.000 ya Pak Yandri ya. Ya, itu sekarang enaknya Pak. Dulu data bansos itu nggak kelihatan, nggak terbuka. Jadi ada yang dapat nggak layak dapat nggak dapat gitu. Belum antar kabupaten, ini paling banyak ini enggak gitu. Nah sekarang transparan, ada satu data dari BPS ya, BPS Pak. Dan itu nanti Pak Bupati, pemerintah daerah, kepala bisa apa namanya itu? Apa namanya istilahnya? Sanggah, punya hak sanggah Pak. Usul sanggah. Jadi kalau di daerah Bapak ada orang yang berduit dapat, ada yang yang miskin nggak dapat, sanggah. Datanya terbuka, bisa diakses. Kita bisa sampaikan, ini yang layak, ini nggak layak, ini datanya, bisa. Gitu. Jadi enak ini sekarang, Pak. Gus Ipul ini terbuka. Nah karena terbuka, datanya betul, BPS sama, makin nanti kita Pak Bapanas ini ada, kami juga ada bantuan pangan Pak, 16 juta, 10 kilo. Mungkin kita jadi satu data saja, karena sudah satu datanya. Kalau dulu datanya nggak dikasih Pak, di sendiri, pegang sendiri gitu. Nah, ini akan jadi satu data. Jadi nanti ada bantuan pangan dan lain-lain bisa jadi satu.